beberapa jam. Terima kasih ya, kamu sudah mampir dan mau dengerin ceritaku. Topik kali ini sebenarnya ringan, tapi sering bikin orang salah paham. Aku gak mau membandingkan buat menjatuhkan siapapun. Aku cuma pengen cerita dari sudut pandang seseorang janda. Santai aja, anggap kita lagi ngopi berdua sambil ngopi. Janda itu biasanya sudah gak neko-neko. Bukan karena capek hidup, tapi karena sudah tahu hidup gak selalu sesuai rencana. Kami sudah pernah berharap, pernah kecewa, dan akhirnya belajar menerima. Makanya hal kecil itu terasa besar, perhatian sederhana itu terasa hangat, kejujuran itu terasa mahal. Kami gak butuh janji manis, yang kami butuh itu rasa aman dan tenang. Salah satu kelebihan janda biasanya lebih jujur soal perasaan. Kalau lagi capek, ya bilang capek. Kalau kangen, ya bilang kangen. Gak suka main kode yang bikin bingung. Bukan karena kami galak, tapi karena sudah gak punya tenaga buat drama. Kami lebih suka komunikasi pelan-pelan, saling ngerti, tanpa harus ribut. Banyak yang bilang janda itu kuat. Iya, kami kuat. Tapi bukan berarti nggak butuh siapa-siapa. Kami terbiasa mengurus hidup sendiri, mengambil keputusan sendiri, menopang diri sendiri. Justru karena itu, kami gak mencari pria buat disandarin terus. Kami mencari teman hidup, teman ngobrol, teman ketawa, teman saling menguatkan. Karena sudah pernah kehilangan, janda biasanya lebih hati-hati. Kami tahu rasanya disayang lalu ditinggal, diperjuangkan lalu dilepas. Jadi saat kami memilih bertahan, itu bukan main-main. Kami gak gampang cemburu berlebihan, gak gampang curiga, asal komunikasi dijaga. Yang penting saling jujur dan saling menghargai. Janda itu biasanya sudah kenal dirinya sendiri. Kami tahu batas kami tahu apa yang bikin bahagia. Kami juga tahu apa yang bikin sakit. Jadi, kalau kami membuka hati lagi, itu karena yakin, bukan karena kesepian sesaat. Jadi, kelebihan janda dibanding gadis bukan soal usia, bukan soal status, tapi soal kedewasaan hati. Janda bukan perempuan gagal. Kami perempuan yang pernah jatuh, lalu belajar berdiri lagi dan dengan versi diri yang lebih tenang. Kadang aku mikir ya, kenapa sih status janda itu sering banget dilihat sebelah mata? Padahal di
balik status itu, ada perempuan yang sedang belajar berdamai dengan dirinya sendiri. Janda itu bukan perempuan yang harus perhatian. Kami cuma ingin dimengerti, tanpa dihakimi. Ada masa-masa malam terasa panjang, bukan karena sepi rumahnya, tapi karena pikirannya. Dan justru di titik itu, kami belajar jadi teman terbaik buat diri sendiri. Aku juga sering dengar orang bilang, janda itu pasti trauma. Iya, mungkin ada lukanya, tapi luka itu bukan untuk ditakuti. Karena orang yang pernah luka biasanya lebih tahu cara menjaga perasaan orang lain. Kami tidak ingin mengulang kesalahan. Kami hanya ingin hubungan sederhana, jujur, tenang, dan saling menjaga. Dan satu hal lagi yang jarang dibahas, janda itu biasanya lebih menghargai waktu. Kamu tahu, waktu yang terbuang gak bisa diulang. Makanya, kalau kami meluangkan waktu untuk seseorang, itu berarti orang itu penting. Kami gak suka janji kosong, kami lebih percaya bukti kecil tapi konsisten. Kalau kamu bertanya, apa sih yang paling janda inginkan dalam hubungan? Jawabnya sederhana, diperlakukan sebagai manusia dengan baik, bukan status. Didengar tanpa dipotong, dihargai tanpa diatur, ditemani tanpa dikekang. Kami tidak mencari yang sempurna, kami mencari yang mau bertahan. Jadi, kalau hari ini kamu bertemu janda yang terlihat kuat dan tersenyum, mungkin itu bukan karena hidupnya mudah, tapi karena dia sudah belajar menerima hidup apa adanya. Dan kalau suatu hari dia membuka hati lagi, itu bukan karena kesepian semata, tapi karena percaya. Terima kasih ya. Semoga cerita hari ini bisa bikin kamu melihat janda dari sudut pandang yang lebih hangat dan manusiawi. Aku Pajam, sampai ketemu di cerita berikutnya.